Jika ada, pasti ada lah ya, tutur kata, kesilapan, kesalahan, kekurangan. Lewat pandangan, cara saya berjalan mungkin kurang kemayu, ya. Kami mohon maaf. Dan biarlah di tahun 2024 ini kita boleh saling memperbaiki satu sama lain. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita saling bersalaman dulu, kanan kiri, muka belakang. Hari ini kita juga bersyukur. Saya lihat dari depan ini ada hamba Tuhan yang turut dalam ibadah kita, yaitu Amang Guru Injil J. Hutagalung. Boleh Amang berdiri? Mungkin kelak Amang di sini melayani, ya kan Amang? Iya. Amang J. Saragi beserta keluarga, ada Inang juga. Terima kasih Amang. Amang J. Hutagalung, Guru Injil ini adalah anak dari Amang Les Speaker Hutagalung. Selamat datang Amang. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Injil Markus. Markus pasal 1 ayat 1. Markus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Baiknya kita membacanya secara bergantian. Markus 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Di ayat ke-11 kita sama-sama membacanya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, menghukum dan membukakan kasihnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia membaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah Suara dari surga, Engkaulah Anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Baik, sampai sedemikian firman Tuhan boleh menyapa kita di minggu pada hari ini dengan tema bertobat, dibaptis, dan diampuni. Bapak Ibu, kitab Injil Markus menurut para ahli yang pernah saya baca adalah Injil yang pertama ditulis yang menyatakan bahwa inti beritanya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Kedatangannya lah yang harus dipersiapkan oleh manusia. Ya. Lalu dari firman yang sudah kita baca ini, apa yang menjadi respon orang-orang pada waktu itu? Ketika Yohanes menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, dan kedatangan anak Allah itu harus dipersiapkan, apa respon orang-orang pada waktu itu? Yang pertama adalah mereka mulai mengenal sosok Yohanes. Ya, mereka mulai mengenal sosok Yohanes. Lalu Yohanes itu ternyata adalah orang yang mempersiapkan jalan untuk Kristus. Lalu mereka mendengar seruan Yohanes di padang gurun. Ya. Mengenal sosok Yohanes, siapa Yohanes? Dalam ingatan orang-orang zaman itu, Yohanes itu adalah sosok tokoh yang mempesona. Yang mempesona, kalau mempesona berarti mungkin ganteng lah itu ya Bapak Ibu.
Saya pun nggak kenal memang sosok Yohanes ini, tapi di sini dikatakan dia sosok yang mempesona. Mungkin dari ucapannya, tutur katanya, ya kadang orang beda-beda Bapak Ibu. Bapak Ibu pun mungkin melihat sosok Guru Panjaitan yang kayak mana ini. Ini Guru Panjaitan ini memang lembut-lembut ngomong, tapi nggak tahu isi hatinya mungkin, ya kan? Oh, Guru Panjaitan itu sosoknya sombong ini, nah gitu. Ya. Tapi menurut orang-orang dalam zaman Yohanes ini adalah sosok tokoh yang mempesona. Positif, enaklah dulu ya kan Bapak Ibu. Mempesona berarti enaklah. Kalaupun aku dibilang Guru Panjaitan itu mempesona, puji Tuhan. Guru Panjaitan itu sombong, haleluya saya bilang juga. Iya, karena pandangan orang berbeda. Jadi Bapak Ibu pun jika ada nanti yang mengatakan, oh Ibu Samosir seperti ini, oh puji Tuhan, ya kan? Baik. Yang kedua, orang-orang pada waktu itu sering meminta nasihat. Positif juga Bapak Ibu. Kalau ada orang datang meminta nasihat, positif. Berarti orang mempercayakan saya, mempercayakan kita untuk memberi nasihat. Yang ketiga, orang-orang minta dibaptis. Luar biasa lagi Bapak Ibu. Orang-orang pada waktu itu minta dibaptis. Hal-hal lain yang mereka kenal dari sosok Yohanes adalah dalam bayangan orang-orang pada waktu itu, Yohanes ini adalah seorang nabi. Seorang nabi karena apa? Mungkin memang apa yang disampaikan oleh Yohanes itu adalah kata-kata yang berlalu. Dan memang itu berasal dari Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Guru Panjaitan yang menyampaikan, jemaat GMI Maranatha, bertobatlah, anak udangan atam, iya kan? Iya Bapak Ibu. Iya, atau melalui komsel saya katakan, Bapak Ibu rajin-rajinlah ibadah komsel supaya kita dapat berkat. Inang rupanya udah dapat berkat. Iya. Iya Bapak Ibu. Atau kepada suami, istri mengatakan kepada suami, Amang Nabasa, bertobatlah, ayo kita ke gereja. Apalah kira-kira respon suami kita Bapak Ibu? Lului dalam katanya. Iya. Atau sebaliknya, Amang Inang nauli lagu. Pernah ya kita disebut gitu Bapak Ibu? Pernah ya? Belum pernah. Iya, tapi ini kebetulan didengar kaum bapak. Semoga kaum bapak nanti di rumah mulai hari ini disebutkanlah Inang nauli lagu. Iya. Inang nauli lagu hasian kurangi mah cerewet ini. Mungkin kalau dibilang Inang nauli lagu, mungkin spontan dalam hati, oke, siap Pak Bos. Bapak dan Ibu, kata-kata dari Yohanes mungkin menggugah pikiran dari orang-orang pada waktu itu. Kata-kata dari Yohanes mungkin memberikan pertumbuhan iman. Sehingga Yohanes dikatakan seorang nabi. Yang kedua, orang-orang itu juga melihat bahwa Yohanes benar-benar utusan Allah. Bahkan Yohanes dikatakan adalah Mesias. Ya, coba kita lihat. Terkadang manusia kalau sudah dipuji, bukan hanya kupingnya yang naik, iya kan? Apanya lagi yang naik Bapak Ibu? Kalau perempuan sasaknya yang naik gitu. Kalau laki-laki biasanya apa man? Kalau dipuji, kira-kira amang para bapak-bapak atau kaum muda, kalau dipuji, kira-kira apalah responnya? Kumisnya. Kumisnya ya. Baik, Amang Siomi menjawab kumisnya. Nah, kita lihat sosok Yohanes. Bagaimana sikap Yohanes menanggapi berita yang beredar di masyarakat? Yang pertama,
Yohanes bersikap bahwa tujuan utamanya adalah dia seorang pembuka jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Itu sikap dia yang pertama. Dia pembuka jalan. Yang kedua, yang luar biasa adalah sikap rendah hati. Bapak Ibu, kembali saya pancing, ya kan? Karena ini terjadi kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kalau sudah marahan suami dan istri, adakah kerendahan hati di dalam hati Amang atau Ina? Sulit ya Bapak Ibu, sulit sekali. Yang muncul apa Bapak Ibu? Ego. Hobi suaminya, apa suaminya. Sehingga sosok yang diharapkan suami mungkin tidak didapat dari istri. Sosok yang diharapkan istri dari suami tidak didapat oleh istri karena sulit rendah hati. Ya, sama-sama ini Bapak Ibu, saya pun kena juga ini, ya kan? Kena juga. Nah, sikap Yohanes selanjutnya adalah dia tidak mengambil kesempatan posisi. Ketika orang-orang mengagungkan Yohanes, ketika Yohanes dikatakan Elia, ketika Yohanes dikatakan Mesias, dia nggak ambil kesempatan itu Bapak Ibu. Dia nggak ambil popularitas. Dia tetap rendah hati. Bisa kita lihat di ayat yang sudah kita baca tadi. Bahkan dia katakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak. Bapak Ibu, saya pancing lagi. Seandainya itu di posisi antara suami dan istri, ketika suami sudah marah, bisakah kita menyatakan dalam hati, lihat kumisnya aja pun aku gak sanggup. Nah itu dia, tidak layak. Ya, kadang kalau marah-marah, sakali dihita, bamatami, marsi jonggol. Bapak Ibu, Yohanes tidak mengambil kesempatan di dalam rumor yang beredar di masyarakat. Dia tahu diri, ini aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku Yohanes Pembaptis yang membaptis dengan air, tetapi yang akan datang kelak membaptis dalam roh. Beda. Perbedaan itu dinyatakan oleh Yohanes. Ya, bukti. Ya perlu nggak dan hata-hata ya kan. Bukti sikap dari Yohanes yang pertama adalah Yohanes tetap berseru menyatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah mengampuni dosamu. Hanya itu yang dia katakan. Yang kedua, banyak orang-orang datang kepada Yohanes untuk dibaptis, meskipun Yohanes sudah mengakui bahwa bukan dia Mesias, tetapi mereka tetap datang. Yang ketiga, bahkan dari segala penjuru tetap datang untuk dibaptis dan mengakui dosanya. Itu bukti dari sikap Yohanes di dalam menyatakan kepada masyarakat. Ya. Baik, hal-hal yang dihadapi oleh Yohanes. Bapak Ibu, memang Yohanes terkenal ya, Yohanes Pembaptis, hebat dia memang. Namun tidak segampang itu dia menerima hanya yang baik-baik saja. Ternyata seorang Yohanes yang sudah diakui orang tadi Mesias, yang sudah diakui orang Nabi, yang sudah diakui orang dia adalah apa lagi? Ya pokoknya sudah diagungkan mereka, tetapi dia tidak terlepas dari hujatan.
Dia tidak terlepas dari cemooh. Dia tidak terlepas dari tantangan, penolakan, penghinaan, bahkan kematian. Bapak Ibu, menjadi pelayan Tuhan yang memang tidak seindah namanya, ya kan? Pelayan Tuhan tidak seindah namanya. Tentu mungkin para pelayan Tuhan banyak menghadapi hal-hal yang di atas, yang ada di depan. Tidak terlepas dari hujatan. Buru nababan itu, udahlah, itu. Inang limbong itu, cuman rambut sasaknya aja kayak gitu. Iya, Bapak Ibu, ini pasti terjadi. Dan ini menjadi tantangan ini. Mundur nggak? Maju nggak? Kadang lucu ya. Maju salah, mundur salah. Jadi kemana? Ya. Kalau prinsip saya, maju terus. Pantang, mundur. Bapak Ibu. Iya. Johannes juga demikian Bapak Ibu. Maju terus, pantang mundur. Dihujat. Haleluya. Dicemooh. Puji Tuhan. Dihadapkan dengan tantangan. Tetap optimis, kata Inang Guru Sembaya. Dihina. Haleluya. Tapi mungkin yang sulit ala-ala dihadapkan dengan kematian. Dihadapkan dengan kematian, tentu ini mungkin maulah mardua holong atau mardua rohani. Yohanes dihadapkan dengan kematian yang begitu sadis. Coba kita lihat Bapak Ibu, Markus 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Panjang memang ini Bapak Ibu. Cuman biar cepat selesai juga kan, gak apa-apa lah kita baca ya. Markus 6 ayat 14 sampai ayat 29. Kita baca secara bergantian biar sama-sama aktif kita Bapak Ibu. Markus 6 ayat 14 sampai ayat 29. Saya memulai dari ayat 14. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi? Sebab memang Herodes yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba-tiba kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus kuminta. Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat dia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.
Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dan berperintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan menangkap kepala Yohanes. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kurungan. Amin. Bapak Ibu, sadis, ya, sadis kisah yang sudah kita baca tadi. Ternyata akhir dari hidup Yohanes adalah kematian dengan kepala dipenggal. Bapak Ibu, mungkin kalau saya seperti itu, nggak tahu ya bagaimana ya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah memang itu, nggak tahu juga. Ya, itulah hal-hal yang dihadapi oleh Yohanes pada waktu itu. Memang banyak yang menolak seruan pertobatan Yohanes Pembaptis, tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang datang mengaku dosa dan dibaptis di Sungai Yordan. Ada yang memilih untuk mengeraskan hati, namun banyak juga yang memilih hidup dalam pengampunan dan pertobatan. Nah, sikap Yohanes dalam menghadapi orang-orang tersebut sebelum mati lagi ya Bapak Ibu. Berarti ketika dia menghadapi hujatan, cemooh, tantangan, sikap Yohanes yang pertama adalah dia sangat meninggikan Tuhan Yesus. Ya, Allahku besar, aku kecil. Sangat ditinggikan. Lalu dia tidak mengejar popularitas. Adanya kira-kira amang LS atau inang LS atau majelis di sini yang mencari popularitas Bapak Ibu? Dipecat aja kalau ada, ya kan? Pecat. Terus dalam hati majelisnya, syukur gak apa-apa, orang gak ada gajinya kok, gitu ya. Ya kan Bapak Ibu? Baik. Nah, Yohanes tidak mencari popularitas. Dia menjaga dengan setia amanat sebagai perintis jalan bagi kedatangan anak Allah. Dia menjaga dengan setia. Lalu sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, yaitu Yesus Kristus. Yang terakhir, dia membungkuk dan membuka tali kasutnya pun tidak layak. Tadi sudah saya sampaikan. Pada akhirnya di kesimpulannya adalah yang pertama, di awal tahun 2024 ini, mari sejenak ambil sikap evaluasi diri. Berusaha untuk mengubah sikap, perilaku, dan tutur kata untuk lebih baik. Ya, inilah mungkin pesan firman Tuhan buat kita. Yang kedua, teladan Yohanes Pembaptis bisa menjadi acuan dalam bersikap di tahun 2024. Baik bersikap sama suami, sama istri, sama anak-anak ke orang tua, atau di dalam masyarakat. Ya, mungkin di tahun 2023 banyak hal-hal yang mungkin menyedihkan orang lain atau mendukakan hati Tuhan. Yang ketiga, setialah dalam mewartakan Injilnya. Mewartakan Injil baik dalam situasi suka maupun duka, susah atau senang, sehat atau sakit, santai atau sibuk. Iya, repot ini ya Bapak Ibu. Ini cara khusus untuk Bapak Ibu LS dan majelis. Bentar lagi akan bertugas di dalam komsel, iya kan? Iya. Mudah-mudahan kita tidak banyak minta izin. Tetap setia, semangat dalam ibadah komsel. Kalau semangat Bapak Ibu LS majelisnya, pasti jemaatnya pun semangat datang. Amin. Iya. Jadi setia dalam mewartakan Injilnya. Karena apa? Ketika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara yang besar.
mau majelis, mau LS, mau jemaat, sudah menghadapi perkara-perkara yang besar. Banyak pengalaman, situasi, kondisi, enak tak enak, apapun situasinya Bapak Ibu. Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang terakhir, pembaptis menempatkan diri lebih rendah dari seorang hamba yang rendah. Dia tidak berambisi menggantikan penghormatan yang harus diterima oleh Yesus. Dia tidak menonjolkan diri, merasa diri paling berjasa dan mengejar pujian orang. Tetapi teladan yang nyata dari Yohanes Pembaptis adalah dia tetap rendah hati. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya yang boleh tersampaikan kepada kita pada hari ini. Kita kembali berdoa. Terpujilah Engkau